Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori-teori yang ada dalam film terbaru Pixar. Bersiaplah. Musim panas akhirnya telah tiba. Warga Amerika Serikat dan Eropa biasanya libur sekolah selama 6 hingga 11 minggu tuh guys. Makanya kita sering mendengar istilah liburan musim panas yang biasanya dipakai buat liburan, pantai, hingga mengunjungi festival-festival musim panas. Kalau di Indonesia lagi musim apa nih kira-kira? Lagi musim pancaroba ya, banyak yang sakit ditambah lagi dengan virus corona yang gak beres-beres. Makanya nih buat teman-teman nonton lagi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, buat selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena kan kalau udah sakit siapa yang repot gitu ya, kalian sendiri. Semoga kalian dan keluarga pada sehat-sehat. But anyway, studio-studio di Hollywood itu juga biasanya meramaikan liburan musim panas dengan membuat film-film bernuansa musim panas. Kalian mungkin tidak asing dengan Pete's Dragon, 500 Days of Summer, Little Miss Sunshine, atau The Fault in Our Stars. Nah, tahun ini Pixar juga nggak mau ketinggalan dengan merilis film Luca. Luca dirilis pada 13 Juni 2021 kemarin di Disney+. Sayang banget emang, kita hanya bisa menyaksikan keindahan filmnya hanya di layar televisi, laptop, hingga handphone, padahal berharap banget ini bisa diputar di bioskop. Menceritakan tentang kehidupan monster laut yang ada di sebuah desa fiktif bernama Porto Rosso. Luca, monster laut yang kesehariannya menggembala ikan, penasaran dengan kehidupan manusia yang ada di atas permukaan alias di daratan. Walaupun rasa ingin tahunya tinggi, rasa takutnya juga nggak kalah tinggi. Memang seharusnya monster takut terhadap manusia, begitupun sebaliknya. Terdengar familiar ya. Namun di satu momen Luca akhirnya bertemu dengan Alberto, sosok yang membawanya ke dunia luar, ke permukaan. Para monster itu ternyata akan berubah menjadi manusia jika tidak terkena air. Berbekal rasa ingin tahu dan keinginan untuk memiliki sebuah Vespa, Luca dan Alberto memulai petualangan mereka di desa Porto Rosso. Konflik yang ada dalam film ini memang tidak seberat film Pixar sebelumnya seperti Inside Out, Toy Story, atau Coco. Tapi teori-teori yang ada di dalamnya tidak kalah mind-blowing dan gelap loh. So, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar Part 20 episode Luca. That's amazing! Oh, wow! Representasi LGBT. Sejak perilisan teaser posternya, fans dari seluruh penjuru dunia sangat mengantisipasi kehadiran film ini. Apalagi setelah trailernya dirilis, langsung bermunculan banyak spekulasi dan teori. Salah satunya adalah representasi LGBT dalam film Luca ini. Isu LGBT di universe Pixar memang sudah tidak lagi menjadi hal tabu ya. Kalian mungkin tahu salah satu karakter queer dalam film Onward yaitu Officer Spectre, atau salah satu film pendek Pixar berjudul Out yang secara jelas menceritakan tentang bagaimana seorang pria menyembunyikan pacar prianya dari kedua orang tua. Terdengar kontroversial memang hal semacam ini diselipkan dalam film animasi. Tapi ya, masyarakat Amerika sama Indonesia mungkin beda gitu kan ya. Mungkin di Amerika isu LGBT bukan lagi menjadi hal tabu untuk dibicarakan. Kembali lagi ke film Luca, banyak fans yang menduga bahwa film ini merupakan representasi dari kehidupan LGBTQ+ yang ada di seluruh dunia. Lebih lanjut, film ini banyak dikaitkan dengan film dari Sony Pictures Classics yaitu Call Me By Your Name. Buat kalian yang udah nonton Luca maupun Call Me By Your Name pasti tahu lah ya letak kesamaan di antara keduanya. Call Me By Your Name sendiri menceritakan tentang kisah romansa antara seorang remaja bernama Elio dan seorang mahasiswa pasca sarjana yaitu Oliver. Dari karakternya saja, Luca dan Call Me By Your Name memiliki persamaan, yaitu Luca Alberto dan Elio Oliver.
Dalam film Luca, Alberto sebagai sosok yang lebih tua dikenalkan sebagai sosok yang mengenalkan dunia luar pada Luca. Begitupun dalam Call Me By Your Name, di mana sosok Oliver terlihat lebih dominan mengenalkan hal-hal baru pada Elio. Itu dari segi karakter, kita belum membahas setting, vibe, hingga warna yang tersaji dalam kedua film. Baik Luca maupun Call Me By Your Name itu mengambil setting tempat di Italia dan terjadi pada musim panas. Coba deh kalian tonton kedua filmnya dan bandingkan, pasti akan terasa beberapa kemiripan yang ada di sana. Perpisahan antara kedua tokoh juga diperlihatkan dengan treatment yang sama pula. Elio, Oliver, dan Luca Alberto, kedua pasang ini sama-sama berpisah di stasiun kereta. Oliver akan pergi ke tempat asalnya, dan Luca akan pergi sekolah ke Genoa. Lebih lanjut lagi nih teman-teman, nama Luca sendiri katanya merujuk pada sutradara film Call Me By Your Name, yaitu Luca Guadagnino. Satu hal lagi, film Luca juga ternyata dirilis pada bulan Juni yang merupakan LGBT Pride Month atau Hari Kebanggaan Teman-teman LGBT. Di mana pada masa ini mereka itu istilahnya akan lebih banyak keluar dan bangga menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Sekarang mari kita bicarakan alur cerita Luca yang direpresentasikan sebagai kehidupan LGBT di dunia. Luca menceritakan tentang Luca Paguro, seorang monster laut yang memiliki keinginan untuk pergi ke atas permukaan laut. Dia dibayangi ketakutan akan seperti apa dunia luar sana, ditambah lagi dengan ancaman dari keluarganya. Banyak orang yang menduga cerita ini tuh merepresentasikan teman-teman LGBT yang memiliki keinginan untuk keluar dari zona mereka, menunjukkan identitas aslinya ke masyarakat luas, berharap mereka bisa diterima di sana. Tentu saja hal ini bukanlah perkara mudah. Di Amerika sendiri nih ya, yang negaranya literally memandang LGBT itu bukanlah hal yang aneh lagi, itu masih ada aja orang yang takut untuk coming out, karena masih ada aja yang mendapatkan perlakuan diskriminasi. Tidak sedikit pula yang ketakutan karena pengaruh dari keluarganya. Kemudian plot yang menceritakan Luca dan Alberto yang berubah menjadi manusia ketika berada di daratan, itu merepresentasikan identitas asli mereka yang harus disembunyikan. Ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh teman-teman LGBT yang berada di daerah homofobik di mana mereka berusaha untuk berbaur dengan masyarakat luas. Tentu saja teman-teman LGBT harus menyembunyikan identitas mereka sebagai LGBT karena mereka mungkin akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat. Makanya dalam film, Luca dan Alberto digambarkan sebagai sosok yang harus menyembunyikan identitas mereka sebagai monster ketika berada di dunia manusia. Adapun karakter Ercole merupakan perwakilan dari masyarakat homofobik tersebut. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. I started when my dad left. You were living here alone for that many days? Ayah Alberto. Lagi-lagi, parent issue menghiasi film-film dari Disney Pixar dan Luca termasuk salah satunya. Dalam film diceritakan bahwa Alberto tidak memiliki keluarga, khususnya figur seorang ayah. Kita menjadi bertanya-tanya, siapa sih ayah Alberto ini dan apa yang telah dilakukan oleh Alberto sehingga ayahnya tega meninggalkan anak pemberani seperti Alberto. Well, sepanjang film sebenarnya kita mendapatkan beberapa informasi mengenai ayah Alberto ini. Hal pertama yang diketahui adalah ayah Alberto merupakan monster laut yang juga sering pergi ke permukaan alias ke daratan. Ini dibuktikan dengan scene di babak awal film di mana Alberto mengatakan pada Luca bahwa dirinya dan sang ayah tinggal di sebuah menara batu di sebuah pulau. Luca menginginkan kehidupan seperti Alberto, bebas gitu ya, bisa pergi kemana aja tanpa harus diatur oleh orang tua. Tanpa Luca sadari bahwa Alberto sebenarnya ditinggalkan oleh ayahnya. Di babak ketiga film, di saat momen yang paling depressing, kita akhirnya mengetahui bahwa Alberto dibuang oleh ayahnya sendiri. Alberto struggling sendirian di pulau itu, berusaha untuk bertahan hidup, hingga akhirnya dia bertemu dengan Luca. Ia menyembunyikan identitas ayahnya dari Luca. Kayaknya itu aja deh yang bisa kita ketahui tentang ayah Alberto ini. Dia suka pergi ke daratan dan juga membuang Alberto di sebuah pulau. Oh, mungkin ada satu lagi yang bisa dijadikan petunjuk. Ingat kata-kata yang selalu dikatakan Alberto? Yap, Silencio Bruno atau diamlah Bruno selalu diucapkan oleh Alberto ketika dirinya merasa tidak percaya diri atau merasa takut ketika menghadapi keraguan-raguannya. Kita tidak diberi alasan mengapa Alberto mengkhususkan namanya ke Bruno. Kenapa nggak nama lain gitu ya? Kenapa harus Bruno? Bahkan dalam salah satu scene ketika Luca bertanya mengapa namanya harus Bruno, Alberto tidak bisa menjawab.
Dia tidak bisa menjawab atau sedang menyembunyikan sesuatu. Nah, dari Silenzio Bruno itu, banyak orang yang menduga bahwa ayah Alberto bernama Bruno. Agak aneh memang ketika ada seseorang mengingat sebuah nama dalam kehidupan sehari-harinya tanpa dia tahu dari mana nama tersebut berasal, kecuali dia memiliki hubungan dengan si pemilik nama tersebut. Bruno dipercaya sebagai sosok ayah yang selama ini membuang Alberto. Alberto membenci Bruno yang ada di kepalanya karena si Bruno ini selalu membatasi apa yang dilakukannya. Bruno hanya memunculkan rasa takut dan keraguan-raguan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Bruno selalu membatasi ruang gerak Alberto ketika mereka masih bersama. Kita melihat Alberto ini anaknya emang agak melewati batas ya, dan mungkin Bruno sebagai sosok ayah melarang dia untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Bayangin aja, Alberto dengan sengaja menjatuhkan diri dari menara untuk menunjukkan gravitasi pada Luca. Kayak gak ada cara lain gitu ya. Atau di saat dia mengambil alih sepeda yang seharusnya dikemudikan oleh Luca, itu mereka sampai terjatuh ke laut. Mungkin di suatu momen sepertinya Alberto benar-benar telah melewati batas sehingga ayahnya membuang Alberto di pulau. Well, benar atau tidak, faktanya sekarang Alberto telah memiliki figur seorang ayah pengganti yaitu Massimo Marcovaldo yang kesepian ketika anaknya, Giulia, pergi ke Genoa. Sebelum masuk ke nomor 1, pastikan kalian untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan info harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. He's one of us. Ah, yes. There's usually a bad influence. Good thing you sent for me when you did. Monster Inc. Universe. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, kita kasih tahu dulu nih ya, bahwa ada sebuah teori yang mengatakan bahwa semua film Pixar itu terhubung satu sama lain, berada dalam satu universe gitu. Katanya dimulai dari The Good Dinosaur, Brave, hingga diakhiri dengan Cars atau mungkin Monster Inc. Nah, kali ini ada sebuah teori yang menunjukkan kemungkinan bahwa Luca juga ternyata terhubung dengan film Monster Inc. yang dirilis pada tahun 2001. Namun hubungan ini sepertinya akan terdengar cukup menyakitkan ya buat kalian para fans Luca, karena ternyata Luca dan sejenis monster laut lainnya adalah monster buangan dari universe Monster Inc. Oke, sebelum membicarakan lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa monster laut yang ada dalam film Luca juga termasuk ke dalam para monster yang ada di universe Monster Inc. Iyalah, keduanya kan emang monster. Cuma perbedaannya di sini cukup menonjol nih guys, di mana para monster yang ada dalam film Luca itu benar-benar hidup di dunia yang ada manusianya, berbeda dengan monster yang ada dalam Monster Inc, di mana mereka hidup tanpa ada manusia. Selain itu, timelinenya juga agak berbeda jauh nih. Luca itu terjadi di tahun 1950-an, dibuktikan dengan beberapa poster film yang sengaja ditempel dalam filmnya, sedangkan Monster Inc itu ada jauh di masa depan setelah kejadian yang ada dalam film Wall-E. Jadi jarak waktunya sangat jauh, terus bagaimana mereka bisa terhubung? Jadi nih guys, katanya dulu sebenarnya para monster yang ada dalam film Luca itu tinggal di universe Monster Inc juga, di masa depan, di dunia tanpa manusia itu. Cuma karena mereka terlalu dekat dengan manusia, akhirnya mereka diusir dari universe Monster Inc. Bukti yang menguatkan teori ini adalah kehadiran karakter Yeti dalam film Monster Inc 2001. Dalam film tersebut, Yeti digambarkan sebagai sosok monster Himalaya yang memiliki tubuh besar dan berbulu putih. Yeti diusir dari universe Monster Inc oleh Waternus karena suatu hal. Tapi banyak orang yang menduga bahwa dia diusir karena terlalu dekat dan terlalu sering berinteraksi dengan manusia. Hal ini dibuktikan dengan apa yang ditulis dalam Disney Pixar Wiki Fandom, di mana itu adalah website terpercaya untuk mencari data-data karakter Disney Pixar. Di sana tertulis bahwa benar Yeti dibuang oleh Waternus ke dunia manusia, tapi ternyata ia suka tinggal di dunia manusia tersebut. Dari sana memunculkan sebuah kemungkinan bahwa memang benar Yeti dulu terlalu banyak berinteraksi dengan manusia hingga akhirnya dia dibuang ke dunia manusia. Justru itu adalah apa yang dia inginkan.
Nah, otomatis Yeti nggak bisa terhubung lagi dong dengan Universe Monster Inc. alias dia emang benar-benar terjebak di dunia yang ada manusianya. Karena kelamaan di sana, akhirnya keberadaannya pun dianggap sebagai sebuah mitos oleh penduduk setempat. Kita sekarang tahu ya bahwa dalam dunia nyata pun, Yeti itu merupakan mitos bagi penduduk masyarakat yang ada di Himalaya, di Nepal maupun di Tibet. Nah, kisah yang dialami oleh para monster laut dalam film Luca juga sama guys. Mereka tuh sebenarnya hidup di Universe Monster Inc. Cuma karena emang terlalu banyak kontak dengan manusia, mereka akhirnya diusir dari universe tersebut. Luca dan Alberto mungkin hanya sebagian kecil yang pernah ke permukaan. Bahkan dalam film ada beberapa twist yang memperlihatkan beberapa monster dalam film Luca itu ternyata juga sudah lama berinteraksi dengan manusia. Seperti neneknya Luca yang setiap minggu pergi ke daratan. Atau kehadiran dua nenek tua yang ternyata mereka juga adalah monster laut. Nah mungkin sebelum manusia dan para monster berdamai, dalam film Luca keberadaan para monster itu juga dianggap sebagai mitos oleh para penduduk Porto Rosso. Belum jelas gitu keberadaannya, padahal mah emang benar-benar ada. Sama kayak si Yeti pun kan itu karena udah lama tinggal di dunia manusia, akhirnya dia pun menjadi mitos. Begitupun monster yang ada di film Luca ini. Lalu, jika mereka berasal dari Universe Monster Inc., which is itu di masa depan, bagaimana mereka bisa nyampe ke masa yang masih ada manusianya gitu, ke masa lalu? Nah, jawabannya simple guys. Ya pasti karena pintu yang ada di Monster Inc. Pintu tersebut kan secara teknis tidak hanya menghubungkan dua tempat saja, tapi juga waktu. Jika kalian ingat dengan teori dalam film Brave, itu kan katanya si sosok penyihir sebenarnya adalah Bu yang datang dari masa depan. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pintu tersebut sebenarnya adalah mesin waktu. Wow, apakah kalian setuju dengan 3 teori di atas? Atau kalian memiliki pandangan lain? Komen di bawah jika kalian memiliki teori lain dan biarkan orang lain tahu bahwa universe Disney Pixar itu sangat keren. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.